Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal Pade Sambal. Kali ini videonya menceritakan orang barat ya. Ini sudah biasa di Indonesia, sudah lama di Indonesia dan fasih berbahasa Indonesia. Nah, tiba-tiba dia pergi ke Malaysia dan menganggap bahwa Malaysia itu bahasanya akan sama dengan Indonesia. Tapi sampai di sana zong ya, orang Malaysia nggak tahu ya, nggak banyak yang tahu tentang bahasa Indonesia. Yuk kita coba tengok videonya. Setelah 1 bulan di Malaysia, kita kembali ke Indonesia. Dan satu hal aku rindu tentang Indonesia adalah bisa pakai bahasa Indonesia. Aku sudah pikir bahasa Malay dan bahasa Indonesia mirip sekali. Tapi orang Malaysia, dia mengerti kita banyak-banyak hal. Jadi aku butuh ini. Selamat sore. Mereka tidak mengerti. Dan kemarin satu orang bilang, oh silakan pakai bahasa Inggris. Aku mengerti kamu. Mana aku sudah pikir kamu kembar sekali, ha? Dan aku sudah pikir aku bisa pakai bahasa Indonesia di sini. Hello. Do you have some Chinese food, yeah? Oh. Makanan. Yeah. Makanan dari China. Oh. Menu. Oh, you have menu. Okay. Oh, you have pictures. Okay. Yeah, for the stupid tourists. Let's see. What does look delicious? Rekomendasikan kamu? Noodles, everything noodles. Okay. Favoritan. Favorite. You don't know? Okay. This one then. Yeah, this one. It's good? This one good? Spicy, pedas. Okay. Yeah, okay. One. Satu. This is my dish. Ini warung Cina ini ya. Pantesan nggak ngerti bahasa Melayu. I don't know, I'm trying to speak a little bit Indonesian because Malaysian language is very similar to Indonesian. Look at what's the name, maybe miso soup? Very hot. Oh, very hot, yeah. Panas. No? Nggak ngerti panas. Okay. Spicy or pedas? Suppose pedas. Spicy. Yeah, pedas. Hot is panas. Hot, panas, pedas, spicy. Yeah. I know. Yeah, I know everything. 2 bulan di Indonesia, ya. Where you from? Lithuania. Ya, teman-teman. Jadi terkadang ada warga barat ya yang datang wisata ke Indonesia selama beberapa bulan. Mereka lancar berbahasa Indonesia. Bahkan ada juga yang memang dari asal negaranya mereka sudah mempersiapkan bahasa Indonesia untuk bisa berwisata di Indonesia dan akan lebih lancar untuk berkomunikasi di Indonesia. Nah, ketika dia tiba-tiba ke Malaysia, dia berpikir bahwa bahasa Indonesia ini akan sama dengan bahasa Malaysia karena mereka menganggap bahwa kita sama-sama bahasa Melayu. Namun setelah sampai di sana justru mereka jadinya shock culture ya. Artinya apa? Mereka kaget gitu. Kenapa orang Malaysia justru tidak tahu bahasa Indonesia? Jadi ketika bicara pakai bahasa Indonesia justru mereka kebanyakan bengong ya. Dan akhirnya bercakaplah dalam bahasa Inggris. Karena kalau kita perhatikan tadi ya, dari tayangan video kedua itu di sebuah warung itu yang menjual adalah orang Chinese. Nah, orang Chinese ini ternyata nggak ngerti bahasa Melayu. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Melayu mereka pun tidak ngerti. Akhirnya menggunakan bahasa Inggris. Dan ini terjadi juga di video yang di pertama ya. Percakapan pun tidak lancar dengan menggunakan bahasa Indonesia karena memang ada ya bahasa Indonesia itu ada kata yang sama dengan bahasa Malaysia tapi artinya berbeda. Ada yang artinya sama tapi pengucapannya yang berbeda. Ya inilah perkembangan dari masing-masing bahasa walaupun akar dari bahasa tersebut sama ya. Nah, inilah yang kadang mengagetkan bagi para turis dari barat ya, menganggap bahwa Indonesia dengan Malaysia itu mempunyai bahasa yang sama.
Jadi meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ini berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Melayu, ada perbedaan yang cukup mencolok dalam kosakata, ejaan, dan pelafalan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi penutur asing yang terbiasa dengan salah satu bahasa saat berkomunikasi di negara lain. Nah, banyak kata yang memiliki arti yang berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Contoh ya, kata wang pakai W ya, W-A-N-G dalam bahasa Malaysia. Tetapi itu akan berarti yang sama, tapi tulisannya berbeda di Indonesia, yaitu uang, yaitu tulisannya U-A-N-G. Nah, ini beda penulisan, beda pengucapan, tetapi artinya sama. Ya, nah perbedaan ini dapat menyebabkan kebingungan bagi para penutur yang tidak familiar dengan variasi makna tersebut. Nah, perbedaan dalam perkembangan sejarah dan budaya antara Indonesia dan Malaysia ini terpengaruh oleh evolusi bahasa di kedua negara. Di Indonesia, bahasa Indonesia itu berkembang dengan mengadopsi berbagai kosakata dari bahasa daerah dan juga bahasa asing. Sementara kalau di Malaysia, bahasa Malaysia itu dipengaruhi oleh konteks bahasa lokal dan kebijakan bahasa nasional. Nah, penutur asing yang telah mahir berbahasa Indonesia mungkin merasa percaya diri untuk menggunakan bahasa tersebut di Malaysia. Namun, perbedaan dalam kosakata dan makna dapat menyebabkan kesalahpahaman. Nah, sebagai contoh dalam video di YouTube, ada seorang penutur asing yang berbahasa atau belajar bahasa Indonesia. Itu akan mengalami kesulitan saat berkomunikasi di Malaysia karena ada perbedaan istilah dan pengucapannya. Nah, bahasa Indonesia itu secara umum dipengaruhi terutama adalah dari bahasa Belanda dan Portugis. Sementara untuk bahasa Melayu Malaysia itu sangat dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan bahasa Melayu di kedua negara. Jadi meskipun akarnya ini sama, ya, ada pengaruh yaitu dari sejarahnya, dari budaya dan kebijakan masing-masing dari negara tempat bahasa itu dituturkan. Nah, penutur asing yang menguasai salah satu bahasa perlu menyadari perbedaan ini saat berkomunikasi di negara lain untuk menghindari kesalahpahaman. Walaupun sebenarnya tidak semua orang Melayu ya di Malaysia itu tidak paham bahasa Indonesia. Bahkan orang Indonesia sendiri itu juga kebanyakan ya tidak paham dengan bahasa Melayu di Malaysia, kecuali mereka menggunakan bahasa Melayu baku. Barulah orang Indonesia akan paham, karena bahasa Melayu baku itu sama dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh penutur di Kepulauan Riau atau di Riau. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu di video lagi yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.